Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kemagnetan dan pemanfaatannya di bagian ketiga. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang induksi magnet dan gaya Lorentz serta induksi elektromagnetik. Nah, untuk bagian pertama dan bagian keduanya bisa dilihat di channel ini pada uploadan sebelumnya. Nah, yang pertama kita pahami terlebih dahulu tentang induksi magnet. Induksi magnet itu merupakan besar dari medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Nah, untuk mengetahui arah medan magnet dan arah arus listrik, itu dapat kita gunakan kaidah tangan kanan, di mana dengan menggunakan kaidah tangan kanan kita bisa melihat seperti pada gambar ini bahwa arah arus listrik itu ditunjukkan dengan huruf I ini ke atas ya, dengan tangan jari jempol kita, kemudian arah medan magnetnya itu ditunjukkan oleh keempat jari yang lainnya seperti ditunjukkan oleh huruf B ini. Nah, kemudian bagaimana kalau jika kabel yang dibentuk itu melingkar seperti pada gambar A ini, atau membentuk kumparan seperti gambar yang di B. Nah, kalau membentuk lingkaran seperti ini, melingkar seperti ini, maka arah medan magnetnya itu melingkari kabel. Nah, arah medan magnetnya melingkari kabel. Nah, sedangkan kalau kita buat dalam bentuk kumparan seperti ini, maka arah medan magnetnya itu seolah-olah membentuk kutub utara dan kutub selatan pada ujung-ujungnya. Jadi seperti ini, kutub utara ke kutub selatan, dari kutub utara ke kutub selatan, persis seperti pada magnet batang. Oke, nah itu pengertian daripada induksi magnet. Selanjutnya kita pahami dulu tentang konsep gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz itu ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah daripada gaya Lorentz akan selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Semakin besar arus listrik, gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Semakin besar medan magnet, gaya Lorentz yang dihasilkan juga semakin besar. Begitupun kalau semakin panjang kawat berarus yang ada dalam medan magnet, maka gaya Lorentz yang dihasilkan juga akan semakin besar. Nah, inilah ilmuwan ya yang mengungkapkan teori tadi, yaitu nama lengkapnya adalah Hendrik Anton Lorentz. Dia merupakan fisikawan Belanda yang pernah memenangkan Nobel ya pada tahun 1902. Nah, jadi secara matematis gaya Lorentz itu bisa kita tuliskan dengan rumus F sama dengan B kali I kali L, di mana F itu adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, kemudian B adalah medan magnet, satuannya Tesla, kemudian I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan L adalah panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet, satuannya adalah meter. Nah, jadi untuk menentukan arah gaya Lorentz itu dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana kalau kita bentuk tangan kita seperti ini, maka arah daripada ibu jari kita itu merupakan arah arus listrik, kemudian arah daripada telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan arah daripada jari tengah ini menunjukkan gaya Lorentz. Ya, jadi arah arus listrik tegak lurus terhadap arah medan magnet dan gaya Lorentz. Nah, kita lihat contoh soal dari gaya Lorentz ini ya, teori tentang konsep daripada gaya Lorentz. Yang pertama adalah sebuah kawat tembaga sepanjang 20 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Oke, kita tulis
pertama kali diketahui terlebih dahulu ya. Yang diketahui adalah pertama panjang kawatnya sepanjang 20 meter, kemudian kuat arus yang mengalir itu sebesar 5 mA. Kita rubah kesatuan ampere menjadi 0,005 ampere atau 5 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian medan magnetnya itu sebesar 8 Tesla. Nah, yang ditanya dari soal adalah berapa gaya Lorentz yang timbul. Nah, untuk menjawabnya kita langsung masukkan ke rumus F sama dengan B kali L kali I, atau F sama dengan B kali I kali L sama dengan 8 Tesla, B-nya 8 Tesla, I-nya tadi adalah 0,005 ampere dan L-nya adalah 20 meter. Maka kalau kita kalikan hasilnya adalah 0,8 Newton. Jadi besar gaya Lorentz yang timbul sebesar 0,8 Newton. Kemudian yang kedua, jika gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh kawat tembaga sepanjang 2 meter dan dialiri arus sebesar 2 mA adalah 12 Newton, maka berapa besar medan magnet yang melingkupi kawat tembaga tersebut? Nah, kali ini kita ditanya tentang besar daripada medan magnetnya. Nah, yang diketahui dari soal ini adalah L sama dengan 2 meter, kemudian I-nya, kuat arusnya adalah 2 mA atau 2 kali 10 pangkat minus 3 ampere, dan gaya Lorentz-nya sebesar 12 Newton. Oke, kita masukkan ke rumus F sama dengan B kali I kali L. Nah, karena yang ditanya adalah medan magnet, maka rumusnya kita rubah menjadi B sama dengan F per I kali L. Oke, jadi B itu sama dengan 12 Newton dibagi 2 kali 10 pangkat minus 3 ampere dikali 2 meter. Maka nilai yang terbentuk adalah 3 kali 10 pangkat 3 Tesla. Jadi besar medan magnet yang melingkupi kawat tersebut adalah 3 kali 10 pangkat 3 Tesla atau 3000 Tesla. Nah, bagaimana penerapan gaya Lorentz pada motor listrik? Motor listrik digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Misalnya, motor listrik pada kipas angin yang berfungsi untuk menggerakkan baling-baling. Motor listrik memiliki beberapa komponen, diantaranya ada magnet tetap dan kumparan. Jika ada arus listrik yang mengalir pada kumparan yang terletak pada medan magnet, maka kumparan tersebut akan mengalami gaya Lorentz, sehingga kumparan akan berputar. Kita lihat seperti ini ya. Jadi komponen utamanya adalah ada magnet tetapnya dan ada kumparannya. Oke, jadi jika ada arus listrik yang mengalir pada kumparan terletak dalam medan magnet, maka kumparan tersebut akan mengalami gaya Lorentz, menimbulkan gaya Lorentz sehingga kumparan akan berputar. Baik, lalu kemudian kita akan bahas tentang induksi elektromagnetik, yaitu gejala yang timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Nah, menurut Faraday ini adalah nama lengkapnya Michael Faraday, merupakan ilmuwan berkebangsaan Inggris yang sangat berkontribusi dalam hal elektromagnetisme dan elektrokimia. Jadi menurut dia, listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan medan magnet batang. Ya, menggerakkan magnet batang maksud saya keluar masuk kumparan. Nah, seperti ini. Ini magnet batang dimasukkan ke dalam kumparan keluar masuk seperti ini, maka akan menghasilkan arus listrik. Baik, sekarang kita lihat beberapa alat yang menggunakan prinsip kerja daripada induksi elektromagnetik. Yang pertama ada generator. Nah, generator itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak atau energi kinetik menjadi energi listrik. Energi gerak yang dimiliki generator dapat diperoleh dari berbagai sumber energi alternatif seperti energi angin, energi air, dan energi alternatif lainnya. Generator dibedakan menjadi dua macam, ada generator AC atau alternating current dan ada generator DC, direct current. Nah, generator AC atau alternator dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik dengan cara menggunakan cincin ganda.
Sedangkan generator DC dapat menghasilkan arus listrik searah dengan cara menggunakan komutator atau cincin belah. Nah, ini generator AC ya, menggunakan cincin ganda sehingga menghasilkan arus bolak-balik. Sedangkan ini adalah generator DC yang menggunakan cincin belah seperti ini dan menghasilkan arus searah. Kemudian yang kedua kita lihat ada dinamo AC DC. Nah, dinamo itu merupakan alat yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Cara kerja dinamo dan generator itu hampir sama ya. Nah, perbedaan antara dinamo dengan generator itu terletak pada dua komponen utama dinamo, yaitu ada rotor di bagian yang bergerak dan ada stator bagian yang diam. Jadi ada rotornya bagian yang bergerak dan ada statornya bagian yang diam. Saat sepeda dikayuh, nah ini karena memang dinamo seperti ini banyak digunakan pada sepeda ya. Jadi saat sepeda dikayuh dengan cepat, kumparan pada dinamo akan bergerak cepat sehingga gaya gerak listrik atau GGL induksinya yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan energi listrik yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Nah, bisa dengan cara yang lain kalau kita ingin meningkatkan energi listrik yang dihasilkan, yaitu dengan cara selain tadi mempercepat putaran kumparan, kita juga bisa menggunakan magnet yang lebih kuat, kemudian memperbanyak jumlah lilitan, dan menggunakan inti besi lunak dalam dinamo juga dapat mengakibatkan GGL induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat ya. Jadi banyak cara untuk menghasilkan GGL induksi yang lebih kuat dan energi yang dihasilkannya menjadi lebih banyak. Di antaranya pertama tadi adalah mempercepat putaran kumparan, kemudian yang kedua adalah penggunaan medan magnet yang kuat, yang ketiga memperbanyak jumlah lilitan, serta menggunakan inti besi lunak dalam dinamo. Nah, seperti ini coba kita perhatikan. Jadi kalau semakin cepat roda berputar, karena memang dinamo itu penggeraknya berhubungan langsung dengan roda. Jadi kalau roda itu dipercepat gerakannya, kita kayuh semakin cepat, otomatis roda akan berputar dengan cepat. Maka ya, pemutar dinamo ini yang berhubungan dengan ban daripada sepeda itu akan bergerak semakin cepat juga, sehingga menimbulkan arus listrik yang lebih besar ya, energi listrik yang lebih besar, sehingga indikatornya adalah lampu akan semakin terang. Nah, yang ketiga ada transformator atau dikenal dengan trafo. Ya, trafo ini berperan penting dalam menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Ya, jadi ada dua macam trafo, ya, trafo step up dan step down. Kalau yang trafo step down itu fungsinya untuk menurunkan tegangan listrik, sedangkan step up untuk menaikkan tegangan listrik. Nah, trafo ini banyak digunakan ya, dan harus digunakan dalam proses transmisi tegangan listrik jarak jauh. Jadi dari pembangkit listriknya itu ketika mau dialirkan ke sutet, maka dinaikkan dulu tegangannya dengan trafo step up, lalu kemudian dari sutet menuju ke pengguna ya, baik industri ataupun rumah, itu diturunkan terlebih dahulu tegangannya ya, diturunkan terlebih dahulu oleh trafo step down, lalu kemudian didistribusikan. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Kalau pada trafo step down itu jumlah lilitan pada kumparan primer ini lebih banyak daripada lilitan sekundernya. Kebalikannya kalau trafo step up ya, jumlah lilitan pada batang primer ini lebih sedikit dibanding lilitan sekundernya. Nah, besar kecilnya tegangan keluaran yang dihasilkan transformator itu sangat dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder. Jika jumlah lilitan primernya lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder juga akan lebih kecil daripada tegangan pada kumparan primer, dan trafo transformator tersebut disebut transformator step down.
Kebalikannya, jika jumlah lilitan primernya lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder akan menjadi lebih besar daripada tegangan pada kumparan primer. Maka trafo jenis ini disebut dengan trafo step up. Nah, jadi bisa kita simpulkan, trafo step down itu jumlah lilitan primernya lebih besar daripada jumlah lilitan sekunder, tegangan primernya lebih besar daripada tegangan sekunder, dan kuat arus primernya lebih kecil daripada kuat arus sekunder. Kebalikannya, pada transformator step up itu jumlah lilitan primer lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder, kemudian tegangan primernya lebih besar daripada tegangan primernya lebih kecil daripada tegangan sekunder, maka kuat arus primernya menjadi lebih besar dibanding kuat arus sekundernya. Nah, ini perlu diingat ya. Baik, pada transformator ideal, energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan dipindahkan seluruhnya ke dalam kumparan sekunder. Hal ini mengakibatkan besar efisiensi transformator menjadi 100% atau dapat kita tuliskan secara matematis dengan rumus WP sama dengan WS. Ingat ya, W itu adalah energi. Jadi WP itu energi primer, WS energi sekunder. Nah, rumus energi itu ya W sama dengan V kali I kali T. Maka WP itu berarti VP ya, tegangan primer dikali kuat arus primer dikali waktu, sama dengan WS. WS itu adalah tegangan sekunder dikali kuat arus sekunder dikali waktu. Nah, waktunya kita hilangkan menjadi VP per VS sama dengan IS per IP, sehingga kita dapatkan rumusan IS per IP itu sama dengan VP per VS sama dengan NP per NS. Nah, ini bisa kita lihat keterangannya di sini ya, dengan satuannya masing-masing. Nah, supaya lebih memahami, kita coba sebuah contoh soal. Ya, sebuah transformator memiliki 500 lilitan primer dan 50 lilitan sekunder. Diketahui tegangan pada lilitan primernya adalah sebesar 220 volt. Nah, yang ditanya, tentukan besar tegangan pada lilitan sekunder. Kemudian, jika arus listrik yang mengalir pada lilitan primer sebesar 1 mA, berapakah arus listrik yang mengalir pada lilitan sekunder? Lalu kemudian yang ketiga, tentukan jenis trafonya. Nah, setelah kita tulis, diketahui dan ditanya, maka kita bisa menjawab. Yang pertama adalah tegangan sekundernya VS ya, VS-nya itu. Nah, kita pakai rumus yang tadi. Oke. Kita ambil yang ini saja karena memang yang ditanya adalah tegangan sekunder, maka karena IS-nya belum diketahui, maka kita ambil yang VP per VS sama dengan NP per NS, atau dibalik boleh. Ya, NP per NS sama dengan VP per VS. Nah, NP-nya tadi 500, NS-nya 50, VP-nya adalah 220. Nah, ditanya VS. Maka tinggal kita rubah ya, karena VS yang ditanya, maka kita jadikan VS sama dengan 220 dikali 50 per 500, sehingga didapat hasilnya adalah 222 volt ya, 22 volt. Nah, begitu juga untuk kuat arus sekunder atau IS. Oke. Nah, karena yang ditanya adalah IS, oke, berarti rumus yang kita gunakan adalah IS sama dengan IS per IP sama dengan NP per NS, atau dibalik, NP per NS sama dengan IS per IP. Nah, kita masukkan nilainya masing-masing sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 10 mA. Nah, kemudian jenis trafonya apa? Kita lihat ya, karena NP-nya lebih besar daripada NS, berarti ini adalah jenis trafo step down. Oke, semoga Anda bisa memahaminya.
Nah, namun pada kenyataannya tidak pernah dapat dibuat transformator dengan efisiensi 100% atau yang ideal. Ini dikarenakan biasanya sebagian energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan diubah menjadi kalor, sehingga perhitungan efisiensi trafo yang tidak ideal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan rumus seperti ini. Ya, efisiensi sama dengan daya yang keluar dibagi dengan daya yang masuk dikali 100%, atau efisiensi transformator itu sama dengan tegangan sekunder dikali arus sekunder per tegangan primer dikali arus primer dikali 100%. Ya, P out itu adalah daya listrik yang ada pada kumparan sekunder, sedangkan P in adalah daya listrik yang ada pada kumparan primer. Nah, kita coba pada contoh soal ini. Jika daya listrik yang mengalir pada kumparan primer dan sekunder sebuah transformator berturut-turut sebesar 350 watt dan 700 watt, berapakah efisiensi transformator tersebut? Baik. Nah, berturut-turut artinya yang pertama itu adalah primer berarti, dan yang kedua itu adalah sekunder. Maka daya primernya atau daya masuknya sebesar 350 watt dan daya sekunder atau daya keluarnya sebesar 770 watt. Nah, kita masukkan ke dalam rumusan ini sehingga efisiensi transformator itu adalah sama dengan daya keluar dibagi daya masuk dikali 100%. Nah, daya keluarnya tadi 70 watt dibagi 750 watt daya masuk dikali 100%, maka efisiensi transformatornya adalah 20%. Oke, demikian saja video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.